Halo saudara, dari Washington DC, saya Helmi Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Presiden Donald Trump mengumumkan rencananya untuk menerapkan tarif baru yang sangat besar pada produk susu dan kayu dari Kanada. Kepada wartawan Jumat lalu, Presiden Trump mengatakan tarif baru ini bisa langsung dimulai ataupun pada Senin atau Selasa ini. Dan ia mengancam akan menerapkan tarif timbal balik terhadap kayu dan produk susu Kanada. Menurut Trump, ini karena Kanada menerapkan pajak hingga 250% terhadap kayu dan produk susu Amerika guna melindungi industri dalam negerinya. Menurut Asosiasi Pembangun Rumah Amerika, tarif impor pada kayu balok itu bisa menghantam industri pembangunan rumah di Amerika. Karena tarif 25% saja pada kayu Kanada bisa mengakibatkan kenaikan biaya pembangunan rumah tinggal tunggal di Amerika hingga $10.000 atau sekitar 160 juta rupiah. Sebelumnya, Selasa lalu Trump menerapkan tarif 25% pada serangkaian produk dari Kanada dan Meksiko. Tapi sehari kemudian memberikan penundaan selama sebulan. Menurut pelaku usaha, ancaman tarif ini menyulitkan bisnis mereka dan membawa ketidakpastian. Dan mereka mengantisipasinya dalam beberapa pekan ke depan karena Presiden Trump bertekad mengenakan tarif pada sejumlah besar mitra dagang Amerika mulai 2 April. Saudara, sejumlah kota di Amerika Serikat mendapat sorotan karena menetapkan status sebagai kota suaka yang memungkinkan mereka membatasi kerjasama antara penegak hukum lokal dengan otoritas imigrasi federal Amerika yang melakukan deportasi massal. Salah satu kota suaka itu adalah kota Chicago di negara bagian Illinois. Para wali kota dari Chicago, Denver, New York, dan Boston menjawab pertanyaan tentang kebijakan mereka sebagai kota suaka bagi para imigran dalam dengar pendapat Kongres di Washington DC baru-baru ini. It is federal law to turn over those illegal criminals to ICE, and we have heard reports, and many of you have said publicly that you are going to obstruct that. That is against the law, and we're going to hear more about that today. Dalam pernyataan pembukanya di hadapan Komite DPR AS untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, Wali Kota Chicago dari Partai Demokrat Brandon Johnson membela kebijakan kotanya. Chicago's welcoming city ordinance and our other laws and policies do not lead to more crime. They do not prevent cooperation with federal law enforcement on criminal matters, and we do not harbor criminals. We arrest them. Negara bagian Illinois, tempat Chicago berlokasi, memberlakukan undang-undang serupa pada tahun 2017 dengan dukungan bipartisan. Sanctuary cities are sanctuary for criminals. Tom Homan adalah pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas upaya penegakan imigrasi pemerintah federal. So, we're going to hold sanctuary cities accountable. We're going to take them on it and we'll take them to court. The phrase sanctuary city signals that the facilities are not going to go out of their way to assist ICE, but it doesn't state that they're going to obstruct the efforts of ICE. Jacqueline Stevens adalah direktur pendiri klinik penelitian deportasi di Universitas Northwestern. Stevens mengatakan upaya sebelumnya untuk menantang kebijakan kota suaka secara hukum telah gagal. Beberapa anggota Dewan Kota Chicago mencoba mengubah Undang-Undang Kota Suaka pada tahun 2023 setelah lonjakan migran membebani layanan publik Chicago. Namun Dewan menolak perubahan tersebut pada bulan Januari. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Beralih ke penelitian baru yang menunjukkan populasi kupu-kupu di Amerika Serikat mengalami penurunan tajam akibat berbagai faktor, mulai dari penggunaan pestisida hingga perubahan iklim. Kupu-kupu raja atau monark yang berwarna khas oranye dan hitam kini hanya berjumlah sekitar 10.000 kupu-kupu, turun dari 1 juta lebih pada tahun 1990-an. Dalam 2 dekade, populasi kupu-kupu di Amerika Serikat turun tajam sekitar 22%. We've lost about 1 out of every 5 butterflies from 2000 to 2020, which is a massive reduction in abundance over just such a short time period. So if you imagine you went out to go watch butterflies in 2000 and you saw 100, and you went back to the same site in 2020, you'd probably only see 80 individuals. Berkurangnya populasi kupu-kupu tak hanya memukul keragaman hayati, tapi memiliki dampak ekonomi pada manusia. Butterflies were responsible in Texas for about $80 million of cotton pollination per year.
That's just in Texas. So add that up across the world, and it's a significant amount of money. And so the bottom line is, butterflies, they're still not as important as bees, but they are important. Menurut peneliti yang terlibat riset kupu-kupu ini, belum terlambat untuk membalikan tren risiko kepunahan. There's a lot of work on how habitat restoration and habitat management can really improve the outcomes for individual populations. And so, this study is national in scale. But when you kind of zoom in and look at individual populations, they generally are doing much better when they are when the habitats are being restored. Peneliti memperkirakan ada 650 lebih spesies kupu-kupu di Amerika Serikat. Hanya 554 spesies bisa dipantau pergerakannya. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok truk penjual makanan Flavor Hive di Alexandria, Virginia yang menjadi viral di media sosial karena menawarkan menu halal dengan konsep unik, yakni pembeli membawa sendiri sekantong keripik yang akan diisi dengan pilihan makanan yang mereka inginkan. Konsep makanan dalam kantong keripik ini kini juga diikuti di beberapa negara lainnya. Inilah Flavor Hive, food truck halal di Alexandria, Virginia yang menawarkan menu fusion dengan memadukan beragam kuliner. Walau baru beroperasi setahun yang lalu, food truck ini menjadi viral karena konsepnya yang unik. It's called like the walking taco, and that concept has been around for a while. Well, what if we made people bring their own bag and they get to customize how they want their meal to be? Maka lahirlah Bring Your Own Bag atau BYOB. Pembeli datang dengan membawa sekantong keripik atau chips yang lantas diisi pilihan daging, salad dan saus dengan harga yang ramah di kantong. Today I got some spicy sweet chili Doritos. I also got gyro along with all the veggies and white and green sauce. The hype is all over Instagram, Facebook. We see a lot of videos and good reviews about it. So it's wonderful to see a lot of Muslim persons are coming forward with their halal businesses and communities supporting them. So with the help of community, I think it's wonderful we see halal businesses growing up. Kepopuleran Flavor Hive lantas membuat konsep Bring Your Own Bag ini ditiru. Here's the problem. They're just putting anything in the bag. You can't put anything in the bag. There's a specific types of ingredients that you can put in the bag. And I think we figured it out with our the type of proteins we use, the sauce that we have. It's not too cheesy, it's not heavy with mayonnaise, it's none of that stuff. People think the white sauce is mayonnaise. It's not mayonnaise. It's a special sauce we make in-house that gives the right balance to everything. It brings it together. But people in Indonesia, Egypt, Pakistan, they're just putting anything in the bag. Dan selama Ramadan, untuk mengantisipasi membanjirnya pembeli, Flavor Hive pun menyiapkan 5 food truck-nya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini
menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Halo saudara, dari Washington DC saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpaling ke Eropa untuk mencari dukungan setelah adu mulut dengan Presiden Donald Trump di ruang oval Gedung Putih. Zelensky bersama para pemimpin Eropa termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron mengikuti pertemuan puncak untuk membahas perang Ukraina di London. Tidak ada pejabat Amerika yang hadir dalam pertemuan ini. Menurut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, ia berbicara dengan Presiden Trump Sabtu malam setelah bertemu Zelensky. Di BBC, Starmer mengatakan Inggris bekerja sama dengan Prancis dan 1 atau 2 negara lain untuk bersama Ukraina menyusun rencana penghentian perang yang kemudian akan dibahas dengan Amerika. Zelensky tiba di London beberapa jam setelah pertemuannya dengan Presiden Trump di ruang oval berakhir ricuh. Sejumlah warga London berdemonstrasi mendukung Ukraina menjelang kedatangan Zelensky. Perdana Menteri Starmer merangkul Zelensky saat ia tiba dan mengatakan ia mendukung permohonan Zelensky pada Trump bahwa perdamaian hanya bisa tercapai bila ada jaminan keamanan untuk mencegah Rusia menyerang kembali Ukraina. Sementara di Washington, sejumlah pengunjuk rasa berkumpul di luar Gedung Putih mendesak dilanjutkannya dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina. Sementara itu, Presiden Donald Trump direncanakan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin meski belum dipastikan kapan. Di Moskow, banyak warga Rusia menyambut kemungkinan mencairnya hubungan Rusia dengan Amerika Serikat. Dan beberapa di antaranya berharap ini adalah awal dari berakhirnya isolasi Barat terhadap negara mereka. Pemerintah Rusia memberikan penghormatan kepada mereka yang telah gugur dalam 3 tahun perang besar-besaran di Ukraina. Kini memasuki tahun keempat, Rusia masih menyebutnya sebagai operasi militer khusus dan mereka memperingatinya dengan berbagai cara, termasuk pameran potret para korban yang gugur. Namun yang menjadi perbincangan utama di jalan-jalan Moskow adalah rencana pertemuan langsung antara Trump dan Putin. Maxim Ilyinov adalah salah satu seniman yang berpartisipasi dalam pameran potret ini. Ia melihat pendekatan Trump sebagai sesuatu yang transaksional namun positif. Trump always says, let's make a deal. It's a business position. And those who make deals do not waste advantages that they seek to acquire. One can negotiate with him, but he wants money, not bullets. Namun antusiasme itu diimbangi oleh beberapa suara yang menyerukan untuk menurunkan ekspektasi. We remember Trump's first presidency when, in general, massive sanctions began to be imposed against our country as never before. Increased arms supplies to Ukraine began. Much was done to worsen the situation around the Ukrainian crisis and in relations between Moscow and Washington at that time. Di jalan-jalan Moskow, opini umum adalah bahwa dengan Trump ada peluang terbuka yang mustahil terjadi di bawah Biden. Trump is a more reasonable person, more reasonable, pragmatic. And his entourage, and Elon Musk, and all of them, they are smart people. In general, to be honest, I don't care. We will win. I don't care about America. I don't care about Europe. Banyak warga Rusia mengatakan mereka ingin melihat perang di Ukraina berakhir dan mereka melihat pendekatan Trump sebagai jalur menuju perjanjian damai yang mereka harapkan tidak hanya mengakhiri perang tetapi juga sanksi serta isolasi Rusia. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Beralih ke upacara penghargaan Piala Oscar yang berlangsung Minggu malam waktu Amerika atau Senin pagi ini waktu Indonesia. Di tengah gemerlapnya acara, ada semangat keprihatinan atas dampak kebakaran hutan di sekitar Los Angeles awal Januari lalu. Sementara Hollywood juga menghadapi tekanan akibat berpindahnya syuting film ke kota-kota dan negara lainnya. Resiliensi Hollywood menjadi salah satu tema besar menurut seorang kritikus film yang tinggal di Los Angeles, negara bagian California. Survival
is the mood this year. Survival will be the theme, standing up strong here on the heels of the fires in the Palisades in Pasadena, Altadena, the Eden area where I live. I think survival is going to be the theme. Kebakaran besar di sekitar Los Angeles menjadi cobaan terakhir bagi Hollywood, pusat industri perfilman dunia yang sebelumnya terguncang pandemi COVID hingga mogok massal pekerja film dan TV. Serikat Pekerja Teknisi Belakang Layar, International Alliance of Theatrical Stage Employees, disingkat IATSE, menyediakan bantuan bagi anggotanya, termasuk Dutch Merrick, seorang pekerja prop yang rumahnya hangus terbakar di Altadena. It gave us an opportunity to just find some basics and to find some dignity. And the people that have volunteered here have been really inspiring. Di luar bencana alam, pandemi dan mogok massal, Dutch sendiri sebelumnya sudah kesulitan bertahan. Insentif pajak relatif baru membuat banyak produksi film dan TV beralih ke negara bagian lain seperti New Mexico dan Georgia. Tapi ia tetap optimistis. There's 100 years of filmmaking in Hollywood. We have generations of people that work at all levels of the film business. Nobody does better what Hollywood does best. If they give us the opportunity and they give us shows that we can produce here, we're going to make that magic happen. Satu indikator beralihnya produksi film ke luar Hollywood adalah di antara 10 film yang memperoleh nominasi Piala Oscars untuk film terbaik tahun 2025, tak satu pun lokasi syutingnya di Hollywood. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok gerakan ramah lingkungan yang semakin diterapkan dalam kehidupan beragama sehari-hari oleh sejumlah warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Sejalan dengan ajaran agama Islam untuk hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi, beberapa inisiatif hijau itu ternyata pelaksanaannya cukup sederhana dan mudah, namun berdampak besar bagi lingkungan. Keinginan untuk melakukan perubahan positif membuat kelompok pengajian Rumaisa menerapkan gerakan ramah lingkungan dalam kegiatan mereka seperti hari ini dengan kegiatan khataman Quran di Rockville, Maryland. Teman-teman membawa tumbler air minum ya ke pengajian dan kami juga menyiapkan alat-alat yang untuk makan dan minum itu yang bisa kami gunakan terus-menerus. Menjalankan inisiatif hijau adalah salah satu kewajiban umat manusia. Allah itu menciptakan kita manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah itu kan pemimpin. Banyak sunnah juga mengajarkan untuk hidup ramah dengan lingkungan. Kayak berwudu kan kita pakai air ya. Beliau tuh nggak suka gitu kayak mubazir ya, israf, berlebih-lebihan. Kalau untuk berwudu aja yang yang merupakan ritual agama, kita nggak boleh buang-buangin air gitu ya. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Gitu. Sejalan dengan ajaran agama, hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi seharusnya tak sulit dilakukan. 3H ya, 3H. Jadi heart, head, and hands. Jadi kalau manusia itu kita sentuh dulu hatinya. Setelah dia heart-nya tersentuh hatinya, baru kita kasih informasi kenapa kita harus begini. Baru semua tekniknya. Kemudian hands itu adalah bagaimana gitu melakukannya. Jadi ada action-nya. Sementara pengajian Rumaisa berharap inisiatif mereka akan diikuti oleh kelompok pengajian dari komunitas lain. Karena dengan kebaikan yang kita lakukan, insya Allah pastinya akan memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Dari Rockville, Maryland, dan Los Angeles, California, tim VOA. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang tiang dadi Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Post TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama,
Saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Halo saudara, dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan laporan Hamas membebaskan 6 sandera Israel lagi, 4 diantaranya diculik pada saat serangan 7 Oktober, sementara 2 lainnya sudah ditahan selama lebih dari 10 tahun. 6 sandera Israel ini dibebaskan hari Sabtu, dengan 4 diantaranya ditahan sejak 7 Oktober 2023, dan 2 lainnya telah ditawan oleh kelompok militan ini selama lebih dari 1 dekade. Mereka adalah kelompok sandera terakhir yang masih hidup, yang dibebaskan dalam fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata. Sementara Israel menunda pembebasan ratusan tawanan warga Palestina yang seharusnya dibebaskan pada hari Sabtu. Komisi Otoritas Palestina Urusan Tahanan mengonfirmasi penundaan itu hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sumber ABC News mengatakan keputusan penundaan dilaporkan sebagai respons terhadap tertundanya pengembalian jenazah Shiri Bivas dan pembunuhan 2 anaknya tidak lama setelah mereka diculik. Sejumlah pihak khawatir hal ini dapat menyebabkan perjanjian gencatan senjata semakin rapuh pada saat perundingan untuk fase kedua dijadwalkan akan dimulai pada pekan ini. Sementara di Tel Aviv, pengunjuk rasa terus berkumpul menuntut kesepakatan untuk memulangkan semua sandera yang masih tersisa. Saudara, Amerika Serikat dan Ukraina membahas akses terhadap mineral langka Ukraina bagi Amerika sebagai imbalan berlanjutnya dukungan Amerika terhadap Ukraina dalam perang melawan Rusia. Pembahasan ini berlangsung setelah sebelumnya terjadi perang kata-kata antara Presiden Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky optimistis akan jalan menuju akhir perang dengan Rusia setelah bertemu dengan utusan khusus AS urusan Ukraina dan Rusia Kamis pekan lalu. Генерал Келох, зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Perjanjian yang sedang digodok memberikan AS kepemilikan atas 50% sumber daya mineral langka Ukraina, termasuk grafit, litium, dan uranium. Sebelumnya, Zelensky menolak perjanjian ini karena AS tak memberikan jaminan pertahanan. Presiden AS Donald Trump mendesak Zelensky untuk segera setuju dengan perjanjian ini. I've had very good talks with Putin and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. But we're not going to let this continue. This war is terrible. Selasa lalu, pejabat AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk membahas masa depan perang Rusia-Ukraina tanpa mengundang Ukraina. Pertemuan ini dinilai logis oleh pengamat mengingat pertentangan Rusia dengan Ukraina. The situation is not entirely clear, but a parallel track diplomacy is not optimal, but not necessarily terrible, considering how far apart the sides actually are. Menlu AS Marco Rubio menyatakan akan ada kemungkinan Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun pertemuan ini hanya akan terjadi jika ada perundingan yang akan bisa mengakhiri perang di Ukraina. Demikian laporan tim VOA.
Beralih ke sekitar 42 juta warga Amerika yang menjadi penerima program bantuan nutrisi tambahan yang dikenal sebagai SNAP menurut data Departemen Pertanian Amerika. Di tengah semangat efisiensi di Washington, program SNAP kembali mendapat sorotan. Salah satunya adalah bahwa penerima bantuan bisa membeli makanan yang tidak sehat, sehingga salah sasaran sebagai program bantuan nutrisi. Di kota New York, Martina Santos adalah seorang relawan untuk organisasi penyalur bantuan makanan. Sementara ia sendiri adalah penerima bantuan federal dari program bantuan nutrisi tambahan atau Supplemental Nutrition Assistance Program, disingkat SNAP. I use the SNAP to buy my necessity in the supermarket. Right now, it's difficult because everything is expensive. Right now, it's ridiculous. 1 dozen eggs, $12-13. Tapi kritisi program ini mencermati, meski namanya adalah program bantuan nutrisi tambahan, penerima tak terlalu dibatasi dalam hal makanan apa saja yang bisa dibeli dengan kartu bantuan nutrisi. Yang dilarang hanyalah rokok, minuman beralkohol, dan makanan yang telah dimasak termasuk makanan cepat saji. People know what's best to do with their dollars for their health and for what their family wants. The problem is that their dollars don't go far enough. Maybe you're shopping for groceries and you want to buy soda with your SNAP benefits because guess what? It's your kid's birthday and you want to have a sweet treat when you make a cake for your kid. Like, these are choices that people should be able to make. Beragam proposal bergulir di tingkat federal hingga lokal untuk membatasi penggunaan bantuan makanan ini untuk junk food alias makanan tidak sehat seperti permen, makanan kemasan seperti keripik kentang, es krim, dan juga soda. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Sandy Chua, warga Amerika keturunan Tionghoa, Indonesia, dan Malaysia yang merintis You Are Not Fiction, bisnis kreatif yang menjual kartu, stiker, tas, dan gantungan kunci. Menawarkan desain unik dengan humor, Sandy mengelola bisnis rumahan ini dengan mengikuti semua aturan kepemilikan bisnis di Amerika. So I get a lot of inspiration from food and animals and just funny things. Siapa yang tak akan tersenyum melihat kartu ucapan kocak bergambar ramen? There's like little joy whenever I see people like buy my products and like they laugh at like the jokes that me and my husband came up with. Sandy Chua adalah ilustrator yang mendesain kartu, stiker, tas, dan gantungan kunci dengan label You Are Not Fiction. Hi, my name is Sandy Chua. And I'm Joel Bulusan. Sandy keturunan Tionghoa asal Indonesia dan Malaysia, merintis bisnis ini bersama suaminya Joel Bulusan tahun 2017. So the concept of You Are Not Fiction is when you're thinking of something, you are the person that can make that a reality. You're not fiction. You can turn it into something that is real. Walaupun bisnis Sandy dan Joel berbasis di rumah, mereka harus mendirikan LLC atau perusahaan terbatas untuk bisnis kecil yang memisahkan antara tanggung jawab pribadi dan bisnis. Walau hanya bisnis rumahan, You Are Not Fiction tetap harus membayar pajak ke pemerintah federal dan di setiap negara bagian di mana produknya terjual. Menjalankan bisnis kreatif seperti ini, menurut Sandy, dapat memberi penghasilan yang pantas. Whenever we make over $2,000, I feel like that's a fantastic show. That does $2,000 per show. $2,000 per show. So last year I did 20. I might aim again for this year as well for 20 shows. Keunikan desain Sandy adalah pada beragam karakter kreasinya sehingga menarik pangsa pasar yang luas. Dan bisa mewakili banyak momentum, apalagi kan secara bisnis juga ini kan menyentuh emosi orang ya. Ucapan-ucapan yang personal itu justru yang bikin sesuatu mahal. You know, handing somebody a card physically has a little bit more meaning personally. Dari Vienna, Virginia, VOA.